Pemerintah telah mencanangkan sistem pendidikan inklusif bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Di segmen sekitar kita kali ini, rekan kami Dinal Apriansyah akan mengajak Anda ke Yayasan Dwi Tuna Harapan Baru yang memberikan ruang khusus bagi anak-anak tuna majemuk di Kota Medan. Ini dia liputan selengkapnya. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menilik bagaimana teman-teman tuna majemuk memperoleh hak untuk belajar dan bagaimana treatment pembelajaran yang mereka lakukan. Langsung aja kita lihat aktivitas mereka di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru. Ingin tahu seperti apa? Mari ikuti saya. Menurut data BPS tahun 2018, akses pendidikan penyandang disabilitas masih tergolong rendah. Terdapat 30,7% penyandang disabilitas yang tidak tamat sekolah sampai tingkat pendidikan menengah. Sementara penyandang disabilitas yang berhasil tamat perguruan tinggi hanya 17,6% dari total penyandang disabilitas. BPS juga menyebutkan, lapangan pekerjaan bagi disabilitas pada periode 2016-2019 tidak pernah tumbuh lebih dari 49%. Padahal pemerintah telah berkomitmen terhadap perlindungan dan penghormatan hak penyandang disabilitas termasuk pendidikan. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Berangkat dari permasalahan ini, saya pun tertarik mengunjungi sebuah sarana belajar bagi penyandang disabilitas ganda di Kota Medan, bernama Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru. Yayasan ini didirikan oleh Merlin Livani, seorang anak muda yang mengalami low vision pada penglihatannya. Anak-anak dengan ketunaan majemuk bisa belajar dan memperoleh pendidikan di yayasan berlokasi di Jalan Seibatang Serangan Kota Medan ini. Rata-rata yang belajar adalah anak tunanetra, low vision, dan autis. Ya, kita sangat termotivasi untuk mendirikan sekolah ini, mengingat bahwasanya anak-anak dengan tunaganda ini masih belum diterima di sekolah lain. Anak-anak kami ini dulunya di sekolah di SLB yang lain, SLB A biasa. Tapi kemudian kurikulum yang tidak sesuai membuat mereka itu tidak banyak mengalami perkembangan. Sehingga ini memacu kami untuk bisa mendirikan sekolah SLBG agar mereka tuh punya hak yang sama, mendapatkan pendidikan yang layak dan bisa memperoleh masa depan yang baik. Nah pemirsa, saya pun diajak berkeliling melihat situasi kegiatan belajar mengajar. Merlin juga menjelaskan kepada saya bagaimana karakter anak-anak di sini. Contohnya saja, saya tidak diperkenankan masuk ke ruang belajar anak setingkat sekolah dasar sebab mereka butuh penyesuaian terhadap orang yang belum dikenal. Terdapat sekitar 10 siswa yang belajar di sini. Setiap siswa diajar oleh satu guru pembimbing dan disediakan satu ruang kelas. Metode pembelajaran yang diberikan juga khusus, tergantung usia, tingkat keparahan autis, dan jenjang pendidikan anak. Oh iya pemirsa, yang buat saya takjub dengan siswa dan pengajar di sini, mereka mandiri dan sudah hafal dengan lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan fasilitas sekolah yang memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah pemirsa, bisa kita lihat sendiri bahwasannya sekolah ini memang dibangun khusus untuk memfasilitasi para siswanya bisa belajar dan beraktivitas secara mandiri. Seperti tanda dan jalur ini yang diperuntukkan bagi teman-teman tunanetra. Nah, saya punya info menarik tentang tanda dan jalur ini. Berikut info selengkapnya. Guiding block atau blok pemandu jalan. Blok-blok ini diperuntukkan bagi tunanetra. Guiding block biasanya dipasang di fasilitas umum seperti trotoar, terminal, stasiun, taman kota, sekolah, dan lainnya.
Guiding block bertekstur strip sebagai petunjuk agar berjalan terus, dan tekstur bulat adalah peringatan untuk berhenti. Hal ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang pedoman teknik fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Yang besar. Kalau si Selain belajar mengajar, siswa-siswi di sini juga diajarkan orientasi mobilitas. Hal ini berguna bagi mereka untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti kali ini, mereka diajarkan membeli camilan di sebuah warung di dekat sekolah. Mereka diajarkan mengenal area di sekitarnya, tanda-tanda, sistem penomeran, pengukuran, arah mata angin, dan bina diri. Kemudahan akses belajar tidak hanya dirasakan oleh para siswa saja. Hal ini juga dirasakan oleh Riki Darmawan, seorang pengajar di yayasan ini. Ia merasa fasilitas belajar mengajar dan akses untuk tunanetra sudah mumpuni di yayasan ini. Oleh karenanya, Riki menjadi lebih semangat membimbing siswa-siswi. Karena saya yakin mereka juga punya kemampuan seperti saya yang bisa dikembangkan, dan saya ingin sekali menyalurkan apa yang saya dapat, ilmu-ilmu yang saya dapat ke mereka, supaya mereka mungkin juga bisa mencari pekerjaan, termasuk mungkin kalau hal seni musik ya, bisa bernyanyi, tampil di depan orang-orang. Nah pemirsa, cukup seru kan perjalanan kita hari ini? Kita bisa melihat perjuangan teman-teman kita untuk belajar dan hidup secara mandiri. Ini bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kita harus bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.